Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-258 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Apabila ayat yang sebelumnya menerangkan tentang Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, maka Allah membuktikan bahwasanya dirinya adalah pelindung bagi orang-orang beriman, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didebat oleh raja yang berkuasa ketika itu, yaitu Raja Namrus. Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alasan yang kuat, sehingga Namrus, seorang raja yang zalim, kalah dalam perdebatan. Allah menangkan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam perdebatan tersebut dengan hujjah, dengan alasan yang kuat yang tidak dapat dibalas lagi oleh Namrud. Nah, ayat ini ayat yang membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba tersebut karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ini bukti yang pertama. Ada 3 bukti, dan 2 ayat yang berikutnya menerangkan bukti-bukti yang berikutnya pula. Dalam kesempatan ini kita sampaikan satu saja ayat, yaitu bukti pertama, keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya melindungi hamba-hambanya yang beriman. Di dalam ayat ini melindungi Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu wahai Muhammad? Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad.
Apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? An atahullah, adalah dikarenakan Allah telah memberikan kepadanya al-mulk, kerajaan, kekuasaan. Jadi raja tersebut mendebat Nabi Ibrahim karena dia telah diberi kekuasaan. Jadi merasa dia telah berkuasa, dengan angkuh dan sombongnya mendebat Nabi Ibrahim. Idz qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala, maka berkatalah Namrud atau Namruz, dua-dua boleh. Namrud pakai dal boleh, Namruz pakai zal juga boleh, dua-duanya dibolehkan. Namrud atau Namruz, yaitu raja Babilonia. Babilonia Irak sekarang ini. Maka telah berkata dia Namruz, ana uhyi wa umit, aku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, berkatalah Nabi Ibrahim, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, maka sesungguhnya Allah Tuhanku adalah yang mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkanlah dari barat. Maknanya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkan pula lah dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu, tak bisa membantah lagi. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kita ulang dari permulaan ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan wahai Muhammad tentang orang yang telah mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketuhanan Tuhannya, tentang Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan orang yang mendebat tersebut telah Allah berikan kepadanya kerajaan atau kekuasaan. Maksudnya, wahai Ibrahim, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim pun berkata, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka berkatalah Namrud, kalau begitu saya adalah juga Tuhan, sebab saya juga menghidupkan dan mematikan. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya Allah Tuhanku itu adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang ia kamu Tuhan, maka terbitkanlah matahari itu dari barat, maka terdiamlah orang yang kafir itu, tidak mampu beralasan lagi, mendebat lagi. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim, tidak memberi petunjuk sehingga tidak mampu berdebat lagi. Maka yang menang dalam perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kalah adalah Namrud. Yang menang adalah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim beriman. Allah melindungi Nabi Ibrahim, Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Mengapa Namrud kalah? Karena Namrud kafir. Maka Allah tidak menjadi walinya, Allah tidak menjadi pelindungnya. Allah membuatnya diam dan tidak mampu berdebat lagi. Jadi Allah melindungi Nabi Ibrahim karena Allah pelindung orang-orang beriman. Dan Allah membiarkan Namrud tidak mampu berkata-kata karena memang ia adalah orang yang kafir. Sebelum ini telah kita terangkan, Allah pelindung bagi orang beriman, dan bagi orang kafir tidak ada pelindung sesiapapun. Innallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sesungguhnya Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman, dan adapun orang-orang kafir itu mereka tidak memiliki pelindung sesiapa. Tidak ada sesiapa yang menjadi pelindung bagi orang-orang kafir.
Jadi ayat ini masih lagi lanjutan tentang ayat yang sebelumnya, yaitu tentang Allah sebagai pelindung orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Mana buktinya Allah pelindung bagi orang-orang beriman? Ini buktinya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didebat oleh raja yang sangat zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu raja di Babilonia yang bernama Namrud atau Namruz. Inilah ringkasan ayat dan kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Mengapa di permulaan tafsir ini kita perlu menyampaikan kaitan ayat? Sebab ayat Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh dikeluarkan satu ayat kemudian tidak dinampakkan hubungannya dengan yang sebelumnya. Tidak. Apa sebab? Sebab ayat itu seperti mata rantai. Tidak nampak mana pangkalnya, mana ujungnya. Mengapa kita tidak terangkan pula ikatan dengan yang sesudahnya? Sebab yang sesudahnya itu belum kita terangkan lagi. Maka tak perlu diterangkan. Kalau diterangkan juga yang belum diterangkan, tak ada gunanya juga karena belum mengetahuinya lagi. Kecuali kalau kita sudah baca pula yang sesudahnya, maka barulah kita kaitkan pula dengan yang sesudahnya. Maka selalu kita kaitkan ayat dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu telah kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir adalah penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah mulai ayat ini dengan perkataan yang digunakan untuk bertanya. Alam, apakah tidak? Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah? Ini namanya istifham. Istifham maknanya perkataan yang digunakan untuk bertanya. Tetapi apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab. Lain dengan kita yang bertanya. Kalau kita bertanya, mengapa kita bertanya? Sebab kita tak tahu, maka kita bertanya. Jadi tujuan kita bertanya untuk mendapatkan jawaban, supaya kita yang tidak tahu menjadi tahu apabila mendapatkan jawaban. Tetapi Allah Maha Tahu. Apabila Allah Maha Tahu, maka Allah tak perlu bertanya lagi, karena Allah sudah tahu. Lalu mengapa bertanya juga? Maka ini adalah salah satu uslub Al-Quran, cara bentuk penyampaian Al-Quran. Berbentuk pertanyaan ada tujuannya. Di dalam ayat ini, tujuan berbentuk pertanyaan adalah untuk menerangkan keheranan. Heran. Apakah di sini keheranan? Umpamanya kita gunakan juga kata apakah ini untuk menerangkan keheranan. Apakah pantas seorang anak itu berkata-kata kasar kepada ibunya? Nah, kata apakah di sini bukan untuk dijawab, untuk menerangkan keheranan. Mengherankanlah seorang anak itu berkata-kata kasar kepada ibunya. Maka kata apakah di situ untuk menjelaskan keheranan. Begitu juga dalam ayat ini. Mengherankanlah tentang orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Mengherankan. Apa yang buat kita mengherankan? Yang buat kita mengherankan adalah mendebat tanpa ilmu. Akhirnya terdiam, tak bisa ngomong apa-apa. Terdiam, tidak bisa ngomong apa-apa sebab Allah tidak memberikan perlindungan kepadanya. Maka dalam perdebatan antara kebenaran dengan kebatilan, selalu apabila yang berdebat itu adalah antara, umpamanya yang selalu kita saksikan adalah antara ulama dengan pendeta umpamanya. Nah, ulama menjelaskan kebenaran. Pendeta pula coba untuk menampakkan kebenaran yang mereka sangka sebagai satu kebenaran, tetapi berakhir dengan pendeta itu memeluk Islam. Contoh seperti yang pernah dilakukan oleh Ahmad Didat umpamanya. Berapa ramai pendeta yang masuk Islam dengan perdebatan yang dilakukan oleh Ahmad Didat almarhum. Dan begitu juga umpamanya pada hari ini, kalau di Indonesia ini salah seorang yang juga bergiat sekarang dalam perdebatan
adalah Ustaz Insan Mokoginta umpamanya, yang selalu kita undang berkali-kali ke sini. Ramai pendeta yang memeluk Islam di tangan beliau, dan beliau pula adalah seorang yang dahulu beragama Kristen. Nah, mendapatkan kebenaran, Allah berikan perlindungan kepada beliau dengan hujah yang kuat. Beliau dapat mengalahkan orang-orang kafir mudah sekali. Maka sampai beliau menyebut dalam satu judul buku bahwasanya akan diberi hadiah kepada orang yang mampu untuk menjawab pertanyaan ini. Diberikan pertanyaan tentang umpamanya, apakah betul Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah, diberikan alasan-alasan. Nah, rupanya tidak ada yang mampu untuk memberikan jawaban, karena memang Allah tidak melindungi orang-orang yang kafir itu. Namun orang-orang yang beriman Allah berikan perlindungan dengan memberikan hujah-hujah yang kuat yang tidak dapat dibalas lagi. Jadi di sini adalah perkataan yang digunakan untuk bertanya, tetapi bukan untuk dijawab dalam ayat ini, tapi untuk menjelaskan keheranan, atau dalam bahasa Arabnya istifham litta'ajjub, pertanyaan untuk menerangkan kekaguman atau keheranan. Alam tara, apakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad hidup jauh setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah Nabi Muhammad memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim dahulu yang sudah lama meninggal dunia? Tidak. Kata tara di sini sebenarnya digunakan untuk melihat dengan mata. Tara dengan kata ro'a, yaro, ru'yat. Ru'yat hilal, bermakna ru'yat hilal, melihat hilal dengan mata. Itu makna ro'a. Tetapi apakah Rasulullah melihat dengan mata tentang Namrud yang mendebat Nabi Ibrahim? Sudah lama terjadi. Tapi mengapa digunakan kata tara, melihat? Ini menjadi kajian tafsir. Rasulullah SAW dengan keimanan beliau kepada Allah, dengan keyakinan beliau yang sempurna, ketika Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad Namrud mendebat Ibrahim pada masa dahulu? Karena keimanan beliau yang sempurna kepada Allah, keyakinan beliau yang sempurna kepada Allah, ketika Allah menurunkan ayat ini, seakan-akan Rasulullah itu melihat dengan mata apa yang terjadi pada masa dahulu. Tidak seperti kita bayang-bayangkan dulu seperti apa ya. Tetapi Rasulullah melihatnya dengan mata, tapi bukan dengan mata kepala, dengan mata hati. Dan mata hati jauh lebih tajam dari mata kepala. Maka kita sebut tadi mata hati itu dengan keimanan, dengan keyakinan. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan, alam tara biqalbika ya Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan dengan hatimu wahai Muhammad tentang Namrud yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dapat pengajaran di sini. Pengajaran apa yang didapatkan dari ayat ini? Dari perkataan tara, kalau ada kisah dalam Al-Quran, maka tangkaplah kisah tersebut dengan keyakinan seakan-akan kisah itu sekarang terjadi di depan mata dan kita memperhatikannya. Jangan dia difahami sebagai kisah masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan kita pada hari ini. Maka kita tidak akan dapat pengajaran dari kisah tersebut. Tapi jadikan kisah tersebut di depan mata seakan-akan kita sedang melihatnya, sedang melihat Namrud mendebat Nabi Ibrahim, meskipun kisah tersebut sudah lama terjadi. Jadi pengajaran bagi kita, kalau ada kisah diceritakan dalam Al-Quran, maka fahamilah bahwasanya kisah tersebut seakan-akan ada di hadapan mata kita pada hari ini, supaya kita dapat pengajaran. Kalau tidak, nanti kisah tinggal kisah, akhirnya tak kisah lagi.
Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi. Apakah kamu wahai Muhammad tidak melihat? Maka ada yang menerjemahkan tidak memperhatikan, karena berkaitan dengan hati. Tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Mendebat Ibrahim. Mengapa mendebat Ibrahim? Di sini ada ayat, ada perkataan yang disembunyikan. Dalam istilah ilmu Al-Quran, al-hazfu. Al-hazfu maknanya penghapusan. Ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Yang disembunyikan. Yang disembunyikan adalah Nabi Ibrahim telah menyampaikan kepada Namrud bahwasanya Tuhan yang sebenarnya bukanlah berhala yang disembah itu. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Jadi sudah sampai ke pengetahuan Namrud bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Sudah sampai. Siapa yang menyampaikannya? Nabi Ibrahim. Tetapi apakah Namrud menerimanya? Tidak mau menerimanya. Apa tandanya Namrud tidak menerimanya? Mendebat Nabi Ibrahim. Jadi panjang pembahasan ini sebenarnya. Tapi tak perlu disampaikan Nabi Ibrahim telah menyampaikan tentang Tuhan. Tak perlu. Apa sebab? Sebab sudah difahami. Dan disinilah letak tingginya bahasa Al-Quran, sastra Al-Quran. Yang tak perlu disebut. Kalau yang tak perlu disebut juga, jatuh nilai bahasa tersebut. Di sini tingginya nilai bahasa Al-Quran. Jadi yang disebut tu yang penting-penting saja. Dan meskipun yang tak disebut itu telah dihapuskan, tetapi yang dihapus itu telah difahami, dimaklumi. Tidak ada yang tidak mengetahuinya. Jadi sudah sampai dakwah kepada Namrud, sudah sampai. Maka Namrud pun tidak menerima, bahkan mendebat Nabi Ibrahim sampai mengatakan kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Sebelum sampai ke situ, mengapa Namrud ini mendebat Nabi Ibrahim? Mengapa tidak yang lain-lainnya mendebat? Karena yang lain-lainnya juga menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah sebagai Tuhan. Mengapa yang lain tidak mendebat? Karena yang lain tidak punya kuasa. Mengapa Namrud? Karena Namrud punya kuasa. Kalau seseorang punya kuasa, maka ia berani mendebat. Karena ia mendebat itu dengan keangkuhan dan kesombongan. Dan keangkuhan dan kesombongan itu didapatkan dengan kuasa yang ia miliki. Biasanya orang-orang biasa itu tak mendebat. Yang mendebat itu orang-orang yang angkuh dan sombong. Mungkin karena dia kaya sikit saja tak banyak. Nah, mendebat. Mungkin dia punya ilmu banyak, sikit, banyak tapi sikit banyaknya, mendebat. Mungkin karena dia lebih kuat pengaruhnya, maka dia pun mendebat. Maka Imam Al-Alusi mengatakan, an atahullahul mulk. An di sini ada yang hilang di situ, yaitu li'an atahullahul mulka. Dikarenakan Allah memberikan kuasa kepadanya, karena kuasa yang ada padanya itulah ia berani mendebat. Maka perdebatan terhadap kebenaran biasanya datang dari orang yang angkuh dan sombong. Orang yang berani, yang mau, yang lancang. Kita sebut kata lancang lah. Orang yang lancang mendebat kebenaran adalah orang yang angkuh dan sombong. An atahullahul mulk. An atahullahul mulk. Dikarenakan Allah memberikan kerajaan kepadanya. Jadi siapa yang memberikan kerajaan kepada Namrud? Allah yang beri. Kita yang mencari kerajaan, mencari kekuasaan, atau Allah yang memberikan kekuasaan kepada kita?
Ingat pilkada. Nah, pasangan itu yang mencari kekuasaan atau Allah yang memberikan kekuasaan kepada pasangan tersebut? Dalam ayat ini Allah yang memberikan kekuasaan kepada seseorang atau kepada pasangan dalam pemilihan umum. Allah yang beri, bukan pasangan itu yang mendapatkannya. Dalam ayat yang lain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, penguasa sekalian yang berkuasa, Engkau berikan kuasa kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kuasa daripada siapa yang Engkau kehendaki. Jadi orang-orang yang berkuasa sebenarnya bukan dia yang mendapatkan kuasa tersebut. Orang-orang yang berkuasa sebenarnya adalah orang yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya orang yang berkuasa bersyukur kepada Allah. Tetapi Namrud tidak bersyukur dengan kuasa yang ia terima, tetapi dia menyombongkan diri dengan kuasa yang ia terima, sehingga lancang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam tentang ketuhanan Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Dalam tafsir Imam Alusi disebutkan, Namrud ini adalah orang yang pertama di muka bumi yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian nanti diikuti oleh Fir'aun kemudian. Dan kalau dibandingkan kekejaman yang dilakukan oleh Namrud, apabila dibandingkan dengan Fir'aun, kekejaman Fir'aun itu tidak seberapa. Namrud bertahta selama 400 tahun, dan selama 400 tahun ia menzalimi manusia. Imam Al-Alusi dalam tafsir beliau juga menyebutkan, Namrud ini adalah orang yang pertama kali membuka kota Babilonia, Irak sekarang. Dialah yang pertama membuka. Dia menjadi rajanya. Mengapa disebutkan di sini Allah memberikan kuasa kepadanya? Disebabkan karena ia berkuasa panjang. Dan apabila berkuasa panjang, kuasa yang panjang itu ia merasa dari dirinya sendiri, padahal Allah yang memanjangkan kuasanya. Dan biasanya manusia kalau sudah panjang kuasanya, angkuhnya akan datang, sombongnya akan datang, akan menjadi diktator. Maka perlu dibatasi 2 kali masa jabatan saja. Ini dalam Al-Quran. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, mengapa Allah sebutkan? Karena Allah memberikan kuasa kepadanya disebabkan lituli muddatihi fil mulki, disebabkan karena panjangnya dia berkuasa. Maka halangi manusia berkuasa lama-lama, karena akan membawanya kepada keangkuhan dan kesombongan, dan nanti akan menindas dan menganiaya. Kononnya dia saja yang paling besar, orang lain kecil semua, padahal Allah maha besar. Tahu apa akibat yang ditanggung oleh Namrud? Karena dia menganiaya manusia, dalam satu riwayat, karena dia menganiaya manusia dengan kejam selama 200 tahun, tadi 400 tahun, dalam satu riwayat 200 tahun. Maka Allah pun menganiayanya selama 200 tahun. Masuk lalat, ada yang mengatakan nyamuk, ke dalam hidungnya selama 200 tahun dan tak keluar-keluar. Nyamuk apa yang umurnya 200 tahun? Karena dia tentara dari tentara Allah yang dikirim untuk menganiayanya. Dikeluarkan, tak mau keluar. Lihat, mudah bagi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kejahatan pasti dia melihat balasannya. An atahullahul mulk, karena Allah telah memberikan kuasa kepadanya. Sepatutnya kalau Allah memberikan kuasa kepadanya, dia bersyukur, memperakui Allah sebagai yang memberi kuasa, tetapi malah dia pula kufur, mengatakan dirinya pula Tuhan, dan tidak mempercayai Allah sebagai yang memberinya kuasa.
maka dia kufur. Karena lawan syukur kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sepatutnya diberi kuasa bersyukur, tetapi Namrud pula kufur, mengkufuri Allah. An atahullahul mulka. Jadi kita pula jangan menyangka kita yang mencari kuasa. Kalau kita menyangka kita yang mencari kuasa, nanti sampai masanya kalau kuasa tak dapat kita kecewa. Apalagi sudah keluarkan uang 20 miliar, 30 miliar. Karena kita menyangka kita yang mencari kuasa, ketika kuasa itu tak dapat, kecewa, stres, berubah akal, berpindahlah rumah ke kilometer 12 sana, ke rumah sakit jiwa. Karena hakikat sebenarnya bukan kita yang mencari kuasa, kita diberi kuasa. Maka wahai orang yang diberi kuasa, bersyukur kepada Allah. Jangan angkuh dan sombong, karena kamu diberi, bukan kamu mencari. Ayat ini jelas, ini terang. An atahullahul mulk idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Berarti di sana Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pun berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan maksudnya yang meniupkan roh ke dalam jasad sehingga seseorang itu hidup. Mematikan maknanya mencabut roh dari jasad sehingga seseorang itu mati. Itu makna menghidupkan, mematikan. Tetapi itu tidak difahami oleh Namrud. Maka Namrud menjawab, qala ana uhyi wa umiit, aku adalah juga yang menghidupkan dan mematikan. Yang difahami oleh Namrud, menghidupkan, membiarkan hidup, mematikan, membunuh. Dalam satu riwayat diterangkan, riwayat ini dari Qatadah, salah seorang pakar tafsir, disampaikan atau dikemukakan kepada Namrud dua orang yang bersalah, yang kedua-duanya hukumannya adalah hukuman mati. Kedua-dua orang, yang pertama dihukum mati, yang kedua pun dihukum mati. Apa kata Namrud? Aku yang menghidupkan dan mematikan. Yang pertama ku bebaskan, bermakna aku menghidupkannya. Dan yang kedua teruskan hukuman mati, maka dia pun mati, bermakna karena aku yang menentukan kedua-dua orang tersebut dalam penghukuman, bermakna akulah yang menghidupkan dan mematikan. Padahal sebenarnya makna menghidupkan mencabut roh, meniupkan roh, mematikan mencabut roh. Tetapi ini tidak difahami oleh Namrud. Karena tidak difahami oleh Namrud, maka Nabi Ibrahim tak mau berlama-lama dengan orang yang tak faham ini. Maka ditinggalkan perkara yang pertama, menghidupkan, mematikan. Karena tidak difahami, tinggalkan perkara menghidupkan, mematikan, langsung pindah ke perkara yang kedua. Perkara yang kedua adalah qala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang sebenarnya, adalah Tuhan yang punya kehendak dan punya kuasa, dan sudah menjadi kehendak Allah dengan kuasanya menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang ya kamu adalah juga Tuhan yang punya kehendak dan punya kuasa, silahkan nampakkan kehendak dan kuasamu dengan menerbitkan matahari dari barat. Karena Tuhan adalah yang berkehendak dan berkuasa. Tetapi Namrud tidak mampu untuk mendatangkan matahari dari barat. Bermakna dia tidak punya kehendak dan tidak punya kuasa. Kalaupun dia punya kehendak, dia tidak punya kuasa untuk menerbitkan matahari dari barat. Karena tidak bisa untuk menjawab, maka dia pun terdiam. Fabuhita. Buhita di sini diam 1000 bahasa, bahasa kitanya lah. Sudah tidak mampu berkata-kata. Fabuhita alladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Maka nampaklah di sini
kuatnya hujjah, kuatnya alasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Apa sebab? Sebab Allah melindungi hambanya yang beriman. Jangan lupa ayat sebelumnya, Allah waliyul ladzina amanu. Jadi Allah melindungi kita. Ketika kita berdebat, Allah beri kita kekuatan alasan. Umpamanya dalam pengadilan, ditakdirkanlah kita ini adalah orang yang berperkara. Ada yang mendakwa, ada yang didakwa. Nah, entah siapa kita, entah kita yang mendakwa, entah kita yang didakwa. Umpamanya kita benar, orang itu salah, tapi orang itu dia menggunakan pengacara yang handal, yang pandai berbicara, petah bercakap. Kita pula tak mampu bayar, kita sendiri yang ngomong di depan itu. Hakim mesti mendapatkan alasan-alasan. Nah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk berhujjah, memberikan alasan. Mudah-mudahan orang yang benar, dan apabila Allah memberikan perlindungan kepadanya untuk menampakkan kebenaran, Allah akan memberikan hujjah dari mulutnya dengan terang, dengan jelas, yang akan membuat hakim itu berpuas hati. Oh, ini dia yang benar, meskipun kita tidak punya pengacara. Karena Allah adalah Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja di dalam ruang pengadilan itu kita dapat berbicara terang, jelas, dengan penyampaian yang terang dan jelas, maka ialah yang akan memenangkan kita dalam kasus tersebut. Sama seperti dahulu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim, kepada kaum yang zalim. Namrud adalah termasuk orang-orang yang zalim, maka Allah tidak beri petunjuk kepadanya. Petunjuk yaitu berupa alasan di dalam berdebat, terdiam, maka kalah. Maka apabila ada perdebatan, sebenarnya jangan dilihat manusia yang berdebat, sebenarnya di sana ada yang mengatur manusia yang berdebat itu. Dahulu juga pernah Rasulullah dibujuk, dirayu dengan yang paling berharga. Sudahlah wahai Muhammad, janganlah kamu berdakwah lagi. Apa yang kamu mau? Kalau kamu mau kuasa, kami beri kuasa. Kalau kamu mau wanita, kami beri wanita. Tapi apa jawaban Rasul? Nah, jawaban Rasul ini mematikan. Mereka tidak lagi mampu bercakap apa-apa. Kalaulah kamu letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan kebenaran dakwah yang ku sampaikan ini, tidak akan ku tinggalkan meskipun aku mati sebelum itu. Terdiamlah. Kalau sudah sampai begini penjelasannya, dah tak bisa buat apa-apa lagi. Ini alasan yang kuat. Kalau alasan yang lemah, beri saya waktu seminggu untuk ini tidak kuat, saya fikir-fikir dulu lah. Tak perlu berfikir. Orang yang punya alasan kuat terus dan tidak dapat dikalahkan. Kebenaran itu sifatnya adalah kuat dan mengalahkan. Kalau kebenaran sudah datang, kebatilan dia akan lenyap dengan sendirinya. Idza ja'al haqqu zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah tiba, kebatilan akan pinggir, akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Dan memang kebatilan itu tidak layak untuk muncul. Tetapi kebatilan, lawan kebatilan, dia akan tetap saja dan tak pernah ada kesudahan. Orang yang berdusta melawan orang yang berdusta, dusta lah terus itu, tak ada habis-habisnya. Tapi kalau orang yang berdusta melawan dengan orang yang jujur, orang yang berdusta ini tak mampu buat apa lagi. Pertama kali memang orang yang berdusta itu menutupi dustanya,
dengan dusta yang kedua. Kemudian orang yang jujur tetap seperti itu saja. Kemudian karena rasa-rasa dusta yang kedua ini diketahui sebagai dusta juga, maka dia berdusta untuk yang ketiga untuk menutupi dustanya yang kedua. Akhirnya dustanya sudah terlalu banyak dan tak mampu menutupinya lagi. Terlalu besar yang didustakan. Sementara dia berlindung di balik dusta yang sangat kecil dan lemah. Ibarat seseorang berlindung dari hujan lebat dengan kalau payung masih besar, ini dengan daun pisang masih besar, daun kelor, daun kecil sekali, menutupi kepalanya tidak nampak. Kononnya dia bisa menutupi, tetapi tidak. Kebenaran pada akhirnya akan menang juga. Maka sebenarnya orang yang berdebat dengan menggunakan dusta, sebenarnya ia hanya menutupi dirinya yang lemah, yang pada akhirnya ia pun akan jatuh tidak berdaya. Dan yang kuat adalah orang yang benar, selama-lamanya dia akan tegak, meskipun pada awalnya kebenaran itu tertutupi oleh dusta. Yang benar tetap benar, dan yang menang pada akhirnya adalah yang benar tersebut. Maka dikatakan dakwah Islam tidak sama dengan propaganda musuh. Kalau dakwah Islam itu benar selama-lamanya seperti itu dan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Tapi kalau propaganda, itu dia coba untuk membungkus. Yang benar dikatakan salah, yang salah pula dikatakan benar. Pada akhirnya akan terbongkar juga. Umpamanya apa? Umpamanya kononnya umat Islam yang menghancurkan WTC, World Trade Center, tapi selepas buat kajian-kajian rupanya tidak. Rupanya musuh itu sendiri yang menghancurkannya, untuk mendapatkan alasan pembenaran supaya dapat menyerang umat Islam. Begitu caranya. Masih banyak lagi yang lain. Dan sungguh mengaibkan, karena yang banyak sekarang ini nampak berkuar-kuar bercakap atas nama kemanusiaan, sebenarnya ia sendiri adalah yang tidak manusiawi. Silakan lihat kejadian di depan mata, terlalu banyak untuk disebutkan, tetapi inilah jadi pengajaran bagi kita bahwasanya kisah masa lalu membuktikan Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Insya Allah orang-orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah sepanjang masa dahulu kepada Nabi Ibrahim, dan sekarang kepada siapa saja yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan Nabi Ibrahim akan menjadi contoh bagi kita seperti yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sesungguhnya adalah menjadi contoh teladan yang baik bagimu Nabi Ibrahim alaihi salam itu. Maka ketika kita mendapatkan kisah Nabi Ibrahim, mudah-mudahan menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk tetap dalam kebenaran, dan insya Allah dengan kebenaran tersebut Allah akan menjadi pelindung dan pemelihara kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.